Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Strategi yang akan membahas materi tentang strategi formulation penilaian eksternal dari kelas 5A Perbankan Syariah. Perkenalkan, nama anggota kelompok kami, saya Dinda Mai Safira, NIM 6301019.006, Destiani Eka Ningtyas NIM 630101910, Yuda Adi Pamungkas NIM 630101916, Anggita Fitri Widianti NIM 630101924. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang sudah saya paparkan tadi. Setelah itu, saya serahkan ke teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari strategi formulasi. Strategi formulasi adalah suatu perencanaan kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang. Yang kedua adalah macam-macam kekuatan eksternal utama. Yang pertama, kekuatan ekonomi. Faktor ekonomi berdampak langsung dengan daya tarik potensial dari berbagai macam strategi. Pada saat tingkat suku bunga meningkat, pendapatan akan menurun dan permintaan barang juga menurun. Maka harga saham akan meningkat, permintaan dari ekuitas juga ikut meningkat. Yang kedua, kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Perubahan dari kekuatan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan mempunyai dampak yang signifikan bagi produk, jasa, dan konsumen. Tren-tren terbaru dari lingkungan tersebut menjadikan bentuk bagaimana seseorang hidup. Tren tersebut mengakibatkan adanya jenis konsumen yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Pemerintah pusat dan daerah adalah pihak yang memegang kewenangan dalam menentukan regulasi, penyubsidi, pemberi kerja, dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan tersebut menjelaskan peluang atau ancaman utama yang akan dihadapi oleh sebuah organisasi. Yang keempat adalah kekuatan teknologi. Internet disebut sebagai mesin ekonomi nasional dan global yang memacu pertumbuhan. Internet sangat berpengaruh bagi dunia ekonomi karena mempercepat siklus distribusi, menciptakan produk dan jasa yang lebih baru, dan masih banyak lagi. Yang kelima adalah kekuatan kompetitif. Bagian yang paling penting dari macam-macam kekuatan eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan menentukan kekuatan, kelemahan, kapabilitas, peluang, ancaman, dan strategi. Dengan mengumpulkan dan mengevaluasi hal tersebut, maka strategi yang disusun oleh sebuah perusahaan akan dapat berhasil. Yang selanjutnya adalah 5 modal kekuatan Porter. Yang pertama ada hambatan bagi pendatang baru. Yang kedua ada daya tawar pemasok. Yang ketiga ada daya tawar pembeli. Yang keempat ada hambatan bagi produk pengganti. Dan yang terakhir ada tingkatan persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya ada matriks profil kompetitif. Matriks profil kompetitif adalah sebuah alat manajemen strategi yang dalamnya mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing utama dalam hubungan dengan posisi strategis produk atau jasa yang ditawarkan, dan menunjukkan gambaran yang jelas mengenai titik kuat dan titik lemah relatif produk terhadap pesaing. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks profil kompetitif. Matriks profil kompetitif adalah sebuah alat manajemen strategi yang tepat dalam mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan pesaing utama dalam hubungannya dengan posisi strategis produk atau jasa yang ditawarkan, dan menunjukkan gambaran yang jelas tentang titik kuat dan titik lemah relatif produk atau jasa terhadap pesaing. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar pesaing. Strategi ini lebih banyak menggunakan kerjasama antar pesaing. Kedua perusahaan diharuskan berkontribusi dalam bertukar informasi, teknologi, riset dasar,
distribusi atau juga kapasitas produksi. Tujuan kolaborasi antar pesaing adalah agar kedua perusahaan mendapatkan keuntungan yang sama, dikarenakan perusahaan pesaing akan saling bertukar informasi, teknologi, riset dasar, distribusi, atau juga kapasitas produksi. Namun, kerjasama antar pesaing ini juga tidak luput dari resiko. Resiko tersebut seperti transfer yang tidak diinginkan, seperti kemampuan atau teknologi yang baru dapat terjadi ketika di dalam level organisasi di bawah kesepakatan. Namun, ide tersebut tidak diterima oleh Amerika Serikat. Mereka memandang kerjasama dengan kecurigaan dan juga keraguan. Memang, dalam bekerja sama antar pesaing memerlukan kepercayaan yang tinggi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun, secara global, perusahaan multinasional lebih kooperatif dan juga meningkatnya perusahaan domestik yang menggabungkan kekuatan dengan perusahaan asing menimbulkan keuntungan kedua belah pihak. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.